اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وعلى آله سيدنا Tergusinya bengkak. Masam. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ya Allah ya Salami, ya Syafi'al Khalqi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amdi selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, Ustadz Awan, dan Ustadz Husni. Alhamdulillah mereka bersama kita. Jamaah Masjid At-Taubah yang berada di masjid dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan sudah barang tentu dengan contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok organisasi, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Hadid ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama' وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا به تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Sebelum kita membahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya itu ada peringatan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan. Jadi permainan itu artinya begini Pak, bola itu permainan Pak ya, catur permainan, bulu tangkis olahraga permainan. Permainan ada aturannya. Jadi bukan permainan yang tanpa aturan. Jadi orang Islam boleh kaya, ada cara atur mainnya. Orang boleh berprestasi, boleh ada aturannya. Jadi bagaimana meraih kekayaan? Boleh. Jadi umat Islam itu kaya raya boleh. Tapi ada tata aturannya, bukan yang sembarangan. Nah, kalau yang tidak memperhatikan aturan, itu yang sebenarnya kehidupannya tidak ada artinya. Jadi kehidupan dunia itu laksana kita berjalan di atas bumi. Nah, di sana ada aspal. Nah, di aspal itu kelihatan yang dari jauh. Di sana ada air, padahal tidak ada air. Ya, jadi disangkanya yang namanya orang berjalan jauh itu kan aus Pak ya. Sangkanya ada air, kelihatan ada air, tetapi setelah didekati semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nah seperti itu. Jadi kehidupan dunia yang tidak mempunyai aturan itu tidak akan memperoleh kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang itu bermain dunia ada aturannya, maka dia akan memperoleh ketenangan. Orang sudah kaya disuruh berzakat. Ya, jadi ada hakul lisail wal marhum.
Ada hak untuk orang yang minta-minta dan orang jompo. Jadi orang-orang yang sudah tidak bisa berdaya itu menjadi tanggung jawab kita. Beda dengan orang-orang yang tidak beragama, Pak ya. Kalau orang tidak beragama itu orang yang sudah tua itu dibunuh, Pak. Jadi sudah tidak produktif, merepotkan, itu dibunuh. Jadi di negara bagian utara sana itu isinya salju. Kalau ada orang sudah tidak berdaya, anaknya itu bunuh anak orang tuanya di bawah tempat yang dingin, tinggal di sana. Nah itulah untung kita itu beragama. Makanya orang itu merasakan tenang anak terhadap orang tua ketika anak mengabdi kepada orang tua. Merasa tenang. Merasa puas, umpamanya sudah maksimal walaupun ditinggal. Merasa kekurangan, merasa bersalah karena Pak tidak maksimal. Karena Pak ada keyakinan. Nah itulah. Jadi kehidupan di dunia itu adalah permainan. Permainan ada aturannya, bukan sembarangan. Ya, jadi kalau orang yang memperoleh kekayaan tetapi tidak memperhatikan aturannya, aturan mainnya, maka yang muncul apa? Ya paling sebagai perhiasan. No, saya punya emas sekian kilo. No, saya punya mobil mereknya yang branded gitu ya. No, saya punya jabatan yang mentereng. No, saya punya kekayaan yang banyak. Tafakhur. Yang ada adalah kesombongan. Apa artinya kesombongan? Kesombongan itu hanya akan mengantarkan neraka. Ya, kesombongan itu hanya akan mengantarkan neraka. Kalau orang yang mempunyai harta, memperoleh harta, tahu tata caranya mainnya, maka dia akan mengantarkan ke surga. Tapi kalau orang yang memperoleh harta tidak tahu tata cara mainnya yang diatur oleh syariat, maka dia akan mengantarkan ke neraka. Di Indonesia itu pengemis dengan koruptor banyakkan mana, Pak? Banyakkan koruptor. Kekayaan Indonesia itu kalau disebarkan merata nggak kayak sekarang. Warga dibejek-bejek disuruh memberikan pajak. Apapun yang kita peroleh itu ada pajaknya. Disamakan dengan zakat. Zakat itu kalau hartanya sudah sampai batas tertentu. Kalau pajak itu 100.000 kena pajak. Kalau apa-apa, umpamanya orang ceramah terus memperoleh bisyarah. Bisyarah itu tanda kebungahan, kegembiraan. Nah, itu ada pajaknya. Jadi beda antara pajak dengan zakat. Peruntukannya juga beda. Kalau pajak itu peruntukannya untuk semua yang ada di negara, termasuk yang melayani kita, ya pejabat-pejabat gitu ya. Jangan petang-petenteng makan pajak loh. Ini rakyat itu sudah ngerti ya Pak ya. Itu kita lihat di Pati itu rakyat biasa bisa dungu-dunguin pejabat. Lu siapa yang menggaji? Rakyat. Bukan begitu. Dibodoh-bodohin. Nah ini ya rakyat sudah cerdas. Sudah tahu. Makanya kalau orang ingin menjadi pejabat itu ya sudah niatkan karena ingin mengabdi benar, ingin melayani rakyat benar, dapat pahala Pak. Kalau orang itu pengen benar-benar sesuai dengan ketentuan, ingin ngabdi, maka dia benar akan peroleh pahala. Ya kalau tujuannya lain yang enggak. Nah inilah keadaan yang ada di kita ya. Jadi orang yang memperoleh kekayaan yang tidak tahu tata caranya yang sesuai dengan syariat, maka yang muncul hanyalah lahun. Ya jadi tidak memperoleh apa-apa, zina, perhiasan, tafakhur, yang ada adalah kesombongan, takasur, berlomba-lomba banyak-banyakan, yang ada itu. Ini diperumpamakan
kamasali ghaisin a'jabatul kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Jadi kayak orang petani melihat hujan gede, terus tanamannya itu menghijau, terus setelah menghijau terus tumbuh dan di sana tiba-tiba menguning, ya terus menguning, terus menjadi hancur. Nah, jadi kayak petani itu ketika melihat tanaman hijau royo itu seneng banget. Nah, ketika menguning dan hancur itu remuk, jujuk hatinya. Aduh, modalnya gede kok ya. Aduh, kok nggak panen ya. Aduh, kok nggak kembali ya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi keadaan orang yang memperoleh harta tidak ada aturannya, bukan karena Allah, maka yang ada seperti itu. Hancur hatinya, tidak ada arti apa-apa. Yang semestinya kita paham bahwa kehidupan dunia adalah mazra'ah, tempat kita menanam. Al-akhirah itu tempat kita menunai. Jadi dunia kita tempat menanam, akhirat tempat kita panen. Ya, kalau kita itu menanam kebaikan, maka akan memperoleh panen kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, akan memperoleh tanaman keburukan hasilnya. Nah, itulah gambaran yang ada di ayat yang sebelumnya. Kita teruskan. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, dari ampunan. Ampunan dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan, wa jannatin, yang sudah disediakan surga. Surga itu seperti apa? Arduha ka'ardis samai wal ard. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, jadi nanti di akhirat itu ada orang yang terakhir masuk surga. Karena dia itu masuk surganya itu terlambat, maka dia pun sangat tidak optimis. Maka dia pun bilang kepada Allah, ya Allah, saya di emperan surga juga nggak apa-apa gitu. Terus dihantarkan keluar dari neraka, bahwa sesempit-sempitnya surga itu ka'ardus samai wal ard. Jadi luasnya itu seluas langit dan bumi. Ini ada logikanya, Pak. Ruh itu leluasa, makanya panjang umurnya. Kita berada di dalam perut bumi, perut ibuku, itu berapa lama, Pak? Paling 9 bulan ya kalau ukuran sekarang. Kalau dulu para alim ulama kayak Imam Syafi'i itu bertahun-tahun dalam perut ibunya. Ya kalau sekarang sudah 9 tahun itu 9 tahun. 9 bulan itu dikeluarkan. Jadi ketika kita itu hidup di rahim, alam rahim yang sempit, maka umurnya pendek, tidak lama. Ketika kita berada di dunia itu bermacam-macam, ada saya, ada Pak Badra, ada Pak Khodid dan sebagainya, maka umurnya ya segitu, ada bagian-bagiannya. Jadi ada bagiannya. Nanti di akhirat itu abadan, selama-lamanya. Makanya karena selama-lamanya, maka tempatnya pun luas. Luas ya, maka kita di sana itu luas, maka panjang sekali. Nah, disitulah gambaran kehidupan dunia, akhirat itu jauh beda. Akhirat lebih lama. Ya, jadi di sini disuruh kita berlomba-lomba minta ampunan kepada Allah yang sudah disediakan surga yang luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Jadi kalau kita sudah memperoleh ampunan Allah, itu surga, Pak ya. Makanya kita sudah sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan ampunilah aku dosa-dosa yang kecil dan besar. Ditambah lagi mendoakan, memintakan ampun kepada kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu jangan lupa ampun untuk saudara-saudara kita, baik yang memberikan kesenangan kepada kita ataupun yang membenci kepada kita.
Bisa nggak Pak memaafkan orang-orang yang benci kita? Harus. Kalau kita pengen masuk surga, orang yang membenci kepada kita, orang yang menghasut kita, orang yang memfitnah kita, ampuni ya Allah mereka. Seperti sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, diantaranya hatinya tidak hasut, hatinya tidak dengki, hatinya tidak iri. Kalau orang itu semuanya seperti ini, itu aman Pak. Kita tenteram Pak. Nah inilah kehidupan itu harus disuruh seperti itu. Tapi susah ya Pak ya. Susah untuk menghilangkan dendam. Ya itu rasanya susah banget. Makanya kalau ada orang yang menjadi lawan terus kena musibah malah bilang alhamdulillah Pak ya. Padahal ayat Al-Quran itu idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun yang kena musibah, ingatkan bahwa kita itu akan kembali. Malah bersyukur, syukurin Allah. Ada yang seperti itu. Itu nggak ngikutin tuntutan ajaran Islam ya. Jadi kita disuruh untuk minta ampun. Kenapa? Wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah ya, yang Allah sampaikan, yang Allah kehendaki. Ingat Pak ya, bahwa Allah itu irodahnya itu tidak ada yang bisa nyetop. Ya, Allah itu punya irodah, mempunyai keinginan, punya kemauan, tidak ada yang bisa nyetop. Makanya dinyatakan itulah karunia Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang mempunyai karunia yang agung. Pak, rizki dengan karunia beda Pak ya. Jadi rizki itu yang sudah kita gunakan, itu rizki. Ya, jadi yang sudah kita makan itu rizki, yang sudah kita infakkan itu rizki, yang sudah kita pakai itu rizki. Beda Pak. Kalau karunia itu yang akan kita terima, surga itu yang akan terima, yang akan kita terima. Jadi kalau duit yang ada di tangan kita itu karunia namanya. Duit yang ada di tabungan kita itu karunia. Duit yang ditabung itu karunia, belum menjadi rezeki. Yang rezeki itu yang sudah menjadi milik kita, yang kita sudah infakkan pasti ketemu di akhirat, rezeki itu. Yang sudah kita makan menjadi energi dan kita mau ibadah, rezeki itu. Beda ya. Jadi karunia itu yang akan Allah berikan, yang sudah tersedia, itulah karunia Allah. Jadi kalaupun orang itu kaya raya terus sampai mati tidak diinfakkan, tidak diwasiatkan, tidak dihibahkan, nggak dapat apa-apa, Pak. Ya, orang datang ke dunia tidak memperoleh apa-apa. Ketika berada di dunia orang mencari apa-apa. Ketika dia mati tidak membawa apa-apa kecuali amalannya. Nah itulah hidup di dunia itu seperti itu. Kalau kita punya harta tidak diniatkan untuk beribadah, diinfakkan, disedekahkan, dihibahkan, diwakafkan, tidak ada itu, musroh. Kita itu kayak kebo, kayak sapi, disuruh kerja, nggak memperoleh apa-apa. Nah itulah orang itu disuruh berinfak, nanti ada penjelasannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibah, apa yang mengena dari musibah fil ardi di atas bumi wala fi anfusikum, dan tidak juga yang berada di dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita itu keluar dunia, sudah tercatat di sana Pak. Oh Pak Amir jadi orang rajin ke masjid walaupun
Sudah tercatat di sana. Ini orang mau ke masjid sudah tercatat. Nah itu. Kenapa? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah mudah. Tidak ada yang susah. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha segala-galanya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah nyatakan bahwa kita itu semuanya sudah tercatat. Menjadi orang kaya sudah tercatat. Menjadi orang seperti orang yang berharga, orang yang dihormati, orang yang mempunyai kedudukan terhormat. Semuanya sudah tertulis. Artinya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Likaila ta'sau, agar kita itu tidak putus asa. Alama fatakum, yang telah mengenah kepada kita. Wala tafrahu, ya jangan sombong juga. Jangan angkuh. Jangan ya bima atakum, dengan apa yang aku berikan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Bahwa Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, itu tidak suka. Ya, apainlah orang menjabat kedudukan itu ada amanah yang harus disampaikan kepada orang yang mempunyai hak. Ketika dia memperoleh amanah malah mempermainkan. Ayo, ini saya punya kuasa. Kamu mau dapat enggak? Padahal dia yang mesti dapat enggak dikasih. Karena apa? Sombong. Nah inilah orang yang sombong itu seperti apa sih? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Di sini ada penjelasannya, ya biasanya kalau ayat Al-Qur'an itu muttaqin. Itu ada penjelasannya. Alladzi kayak Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ada penjelasannya. Orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, apa yang telah dia peroleh maka infakkan. Begitu juga di sini. Muhtalin fakhur, siapa sih orang yang sombong itu? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Jadi orang yang sombong itu adalah orang-orang yang bakhil, koren. Apalagi Pak? Kasir. Bakhil, koren. Tidak hanya itu, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Nyuruh manusia untuk menjadi koren. Ada nggak Pak orang yang ngajak-ngajak koren? Yo infak untuk masjid, nggak usah. Ada yang seperti itu. Koren. Nah ini orang yang fakhur, orang yang sombong. Ya, jadi dia yang bakhil, dia juga menyuruh berbuat bakhil. Padahal ingat, wa may yatawalla, siapa yang berpaling? Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bahwa sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang. Ya, jadi ya, enggak usah, makanya ada Pak, ada kisah Pak. Orang-orang yang apa itu, yang suka berderma, itu kan banyak ya Pak, banyak perumpamaannya. Orang yang mau bersedekah, orang yang ingin apa itu dipanjangkan umurnya, bersedekah. Orang yang kepengin urusannya dimudahkan, bersedekah. Orang yang kepengin segala-galanya dimudahkan, bersedekah. Itu banyak Pak. Dan orang yang bersedekah, ketika dia itu bersedekah, maka ketika dia bepergian, itu dijaga malaikat Pak. Dijaga malaikat. Bahkan ada suatu ketika sebangsa makhluk halus dulu itu kan taat kepada Nabi Sulaiman. Ketika disuruh untuk menjaga pepohonan, nah di situ ketika dia itu ada pepohonan yang diambil oleh orang lain, ternyata orang yang buahnya diambil oleh orang, nah ternyata yang menjaga itu tidak berdaya karena ada malaikat yang mengikuti orang yang bersedekah.
Jadi ini ada kisah yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dulu di zaman Bani Israel itu ada sepasang orang yang soleh dan solehah. Jadi suaminya orang yang disebut dengan orang yang baik, istrinya pun orang yang baik. Nah, ketika dia itu dalam kehidupannya itu banyak ujian, banyak cobaan, tetapi dia tetap bersedekah. Ini kisahnya begini. Jadi dia adalah orang yang penjual kapas. Dia penjual kapas, suatu ketika dia sering ke pasar, tetap dia itu apa yang dia peroleh, separuhnya untuk dirinya, separuhnya Pak, separuhnya diinfakkan untuk yatim piatu, untuk orang-orang yang memerlukan. Nah, suatu ketika dia itu tidak laku, hanya dapat 1 dirham. Ketika ada 1 dirham, di situ ada orang cekcok, orang berantem. Gara-gara di pasar itu orang yang membeli, tetapi ngambil, tetapi tidak mau bayar. Karena tidak mau bayar, cekcok, disitulah menjadi percekcokan yang luar biasa. Maka dia pun datang. Ketika dia datang, ada apa? Kok berantem seperti itu? Ini orang ambil barang saya, tidak mau membayarnya. Padahal itu jelas-jelas barang daganganku. Nih saya kasih. Udah ya. Pulang, nggak bawa apa-apa. Ketika pulang nggak bawa apa, terus ditanya oleh istrinya, mana suamiku untuk kebutuhan hari ini? Maaf, istriku, tadi saya melihat orang bertengkar. Hampir saja akan terjadi pembunuhan. Karena memberi sesuatu yang semestinya bayar, tidak mau bayar, saya kasih 1 dirham itu kepadanya. Si istri bilang apa? Bukannya bilang, untuk kita aja kurang, untuk orang lain. Tidak seperti itu. Dia bilang, alhamdulillah, suamiku bisa menyelamatkan orang dengan 1 dirham. Seperti itu. Nah inilah orang yang soleh, itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar. Tidak hanya pertimbangan egonya. Ini ya orang itu kadang-kadang kan egonya itu gede ya, tidak mempertimbangkan ini manfaatnya, madorotnya seperti apa, tidak seperti itu. Suatu ketika dia itu tidak punya apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, di dagangan itu hanya kapas lebihan. Biasa ya kalau orang dagang itu kan ada lebihan-lebihannya. Nah perdagangan itu dibawalah dia itulah seadanya aja lah. Karena dia itu tidak punya apa-apa, hanya kapas lebihan, dibawa ke pasar tidak laku. Karena cabutan-cabutan, kelihatannya kan item-item dan sebagainya. Karena tidak laku, maka dia pun pulang dengan berpasrah diri kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, yang membolak-balikan hanya Engkau ya Allah, yang memberikan kehidupan Engkau, yang memberikan makanan Engkau ya Allah, dan seterusnya. Penuh dengan kepasrahan. Di tengah perjalanan ada orang yang menjual ikan, ketemu dengan sang pedagang. Terus si pedagang itu ketemu, salam biasa. Nah, gimana dagangannya? Ini bawa kapuk, nggak laku karena kapuk bekas gitu. Pedagang itu pedagang ikan pun demikian. Ini ikan juga pun tinggal ikan yang busuk, mana laku gitu. Terus orang yang dagang kapuk itu bilang, ya sudahlah tukar aja ya. Ini barangkali kapuk bisa untuk keperluan untuk kamu nanti di rumah, itu ikan buat saya gitu. Biarlah untuk saya, untuk keluarga, barangkali bisa untuk memenuhi kebutuhan saya gitu. Ditukar, padahal ikan busuk. Ini kan kadang-kadang sangat perlunya seperti itu, Pak ya. Ya, ada orang teman-teman kita itu kadang-kadang ke pasar kan nyari yang murah, Pak ya. Ketemu ikan tongkol, ternyata ikan tongkol udah lama, keracunan. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Tapi dia bawa, ketika dibawa ke rumah, diberikan kepada istrinya, istri tetap senang. Alhamdulillah dapat ikan suamiku, walaupun kelihatannya ikan busuk gitu. Setelah dibelek ikannya, ternyata di dalamnya itu ada permata. Ada permata. Permata yang harganya itu luar biasa. Dibawalah kepada tukang pembeli permata. Ketika penjual itu menawarkan, dilalahnya ketemu dengan orang yang jujur. Yang akan beli bilang, aku punya duit hanya 40.000.
Sebenarnya ini permata kalau dijual akan lebih mahal. Bisa kamu beli jual kepada orang yang sono yang banyak duitnya. Tuh Pak, di dunia itu orang itu akan ketemu dengan yang sepadan. Bapak suka berjamaah sepadan, itu sepadan. Orang yang nggak pernah berjamaah sepadan dengan orang yang nggak berjamaah. Ya bukan saya mengaku paling benar Pak ya, sepadan Pak ya, sesama. Kira-kira seperti itu. Orang jujur akan ketemu dengan orang jujur. Kalau dia itu bukan karena pemberian Allah, dia akan ketemu dengan orang yang tidak jujur. Di pasar kan banyak Pak ya, karena orang itu kan permata itu kan ada kelas-kelasnya. Nah, orang yang membawa kalau dia mau nggak jujur sih bisa aja. Wah ini kayaknya orang lecek, ini orang kampung. Kasih aja seadanya. Karena dia orang jujur, maka dia pun menyatakan jual kepada orang yang lebih banyak duitnya. Maka dia pun nurut dibawa. Kepada orang yang berikutnya pun demikian. Wah harganya mahal banget ini. Ini kalau saya cuma ada 80.000 gitu. Karena seperti itu, dia pun bilang, coba kamu jual kepada orang yang kaya raya di sana. Bener. Ketika kepada orang yang kaya raya, maka dia pun dibeli dengan harga yang mahal. Nah inilah Pak ya. Jadi orang yang suka bersedekah, itu pasti Allah akan ganti. Orang yang suka berinfak, itu pasti akan Allah ganti. Dan gantinya itu, kalau dari dalam Al-Quran, itu sampai 700 kali lipat gandanya. Nah itulah perumpamaan orang yang berinfak. Banyak orang-orang yang sukses yang dari yang tidak punya apa-apa karena apa? Karena bersedekah. Nah, cuma orang-orang yang kurang berimannya maka dia pun tidak mau bersedekah. Ya karena ada orang yang bakhil berkampanye ya Pak ya. Ya nggak usah infak lah. Ngapain sih? Kamu kan dapatnya segitu, diberikan untuk dia, ngapain? Dan sebagainya. Nah itulah jangan seperti itu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqumat nasu bil qisth. Laqad arsalna, sungguh aku utus rusulana, utusan-utusanku bil bayyinati dengan jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan bersama mereka itu ada kitab, wal mizan, dan pertimbangan, liyaquman nas, agar bisa menegakkan ya manusia bisa menegakkan bil qisti dengan adil. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, aku turunkan besi dari langit ya yang mempunyai kekuatan yang hebat. Wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya. Wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ini agar apa? Agar kita itu mengetahui manfaatnya dan Allah memberikan pembelajaran kepada kita dan yang Allah akan menolongnya dan utusan-utusan dengan yang gaib. Innallaha qawiyyun aziz, bahwa Allah adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Pak, Allah nyatakan bahwa setiap para nabi itu diberikan tuntunan, al-bayyinat, penjelasan. Di situ wa anzalna ma'ahumul kitab, diturunkannya juga kitab. Ya kalau di zaman dahulu ada namanya suhuf ya, lembaran-lembaran. Nah, dalam satu riwayat orang nabi yang pertama memperoleh wahyu yang secara tertulis yaitu Nabi Idris. Nah, ada perbedaan Pak, wahyu yang Allah berikan kepada para nabi yang sebelumnya dibandingkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah turunkan kitab kepada Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Ketika malaikat menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka malaikat menjadi sayyidul anbiya. Jibril menjadi tuannya para malaikat. Kedudukannya lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang lain. Ketika Al-Quran
itu diturunkan pada waktu bulan, bulan itu menjadi bulan yang terhormat. Ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi ketika diturunkan pada hari tersebut menjadi Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Siapapun yang mendekati Al-Quran itu akan mulia. Siapapun yang membaca Al-Quran maka akan mulia. Itu artinya Pak. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran akan mulia. Mulutnya tertata, kata-katanya akan terpimpin. Nah itulah kalau orang itu mau membaca Al-Quran. Itu arti yang kita pahami dari ayat ini. Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya jangan bosan-bosan Mbak ya. Jangan bosan-bosan kita itu baca ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran ini adalah firman Allah yang sudah barang tentu kalau melekat kepada kita, kita akan dekat kepada Allah dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.